Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Ikhlas Trianda, NPM 21540710003. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bahan bakar mesin diesel. Nah, ketika kita mendengar kata mesin diesel, maka yang ada di benak kita ialah sebuah mesin yang kuat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi, terkenal bandel, mempunyai performa yang kuat, serta menggunakan bahan bakar solar. Perbedaan mesin berbahan bakar solar dengan mesin berbahan bakar bensin ialah selain dari bahan bakar yang digunakan, hal lainnya ialah sistem bahan bakar yang digunakan juga berbeda. Apabila pada mesin berbahan bakar bensin, proses startingnya terjadi karena bantuan percikan api yang kemudian bercampur dengan udara di ruang bakar. Sedangkan pada mesin diesel, proses startingnya ialah bercampurnya udara bersih dengan solar yang disemburkan kemudian dibakar di ruang bakar dengan kompresi yang tinggi sehingga terjadi ledakan yang mendorong piston bergerak bolak-balik. Selanjutnya, bagaimana cara kerja sistem bahan bakar mesin diesel? Ya, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah sistem kerja bahan bakar mesin diesel. Ada beberapa komponen dalam mesin diesel yang membantu terjadinya proses pembakaran di dalam ruang bakar, ialah injektor dan pompa injeksi atau disebut juga self-ignition. Mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar yang lainnya. Karena mesin diesel memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi, mesin diesel kecepatan rendah dapat memiliki efisiensi termal lebih dari 50%. Mesin diesel memiliki dua tipe, yaitu tipe 2 tak dan 4 tak. Namun yang lebih populer dan banyak diminati masyarakat ialah tipe 4 tak, serta banyak digunakan untuk mesin mobil dan penggerak mesin industri. Mohon maaf, dan penggerak industri. Nah, yang dimaksud mesin diesel 4 tak atau 4 langkah, yaitu mesin tipe ini mempunyai sistem kerja 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, serta langkah buang. Nah, untuk menghasilkan sebuah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan komponen lainnya, maka keempat langkah tersebut bekerja secara bersamaan. Lanjut, ini adalah langkah-langkah mesin diesel ketika bekerja. Yang pertama itu langkah hisap. Langkah hisap ialah langkah saat udara masuk ke dalam
ruang bakar melalui katup. Situasi ini terjadi ketika piston bergerak dari TMA ke arah TMB. Sedangkan kondisi katup buang pada saat itu tertutup. Terus lanjut yang kedua ada langkah kompresi. Langkah kompresi ialah proses pembakaran udara oleh piston saat bergerak dari TMB ke TMA, dan kondisi katup udara hisap dan buang dalam keadaan tertutup. Maka hal ini mengakibatkan tekanan dan suhu udara naik. Terus yang ketiga ada langkah kerja. Ada sistem pembakaran pada tahapan ini, dan piston bergerak mendorong dan bekerja menggerakkan mesin. Kondisi ini terjadi terus-menerus saat torak bergerak dari TMA menuju TMB. Lanjut yang keempat, ada langkah buang. Hasil dari pembakaran akan dibuang melalui katup buang. Pada kondisi ini, kondisi piston akan bergerak dari TMA menuju TMB. Sedangkan kondisi katup hisap masih tertutup. Lanjut ada tahapan-tahapan proses pembakaran mesin diesel. Yang pertama ada waktu pembakaran tertunda A, B. Pada periode ini sering disebut dengan fase persiapan pembakaran, sebab partikel-partikel bahan bakar yang diinjeksikan bercampur dengan udara di dalam silinder agar mudah terbakar. Terus yang kedua ada perambatan api B ke C. Untuk tahapan ini, campuran bahan bakar dan udara akan terbakar di beberapa tempat. Kemudian api akan merambat dengan kecepatan tinggi, sehingga seolah-olah campuran terbakar sekaligus, sehingga menyebabkan tekanan dalam silinder naik. Pada proses ini disebut dengan pembakaran letup. Lanjut yang ketiga ada pembakaran langsung dari C ke D. Pembakaran langsung ini terjadi akibat dari nyala api dalam silinder diinjeksikan secara langsung dan terbakar. Pada pembakaran langsung ini dapat dari kontrol dari jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Pada periode ini sering juga disebut periode pembakaran dikontrol. Terus selanjutnya yang keempat, pembakaran lanjut D ke E. Pada periode ini, injeksi bahan bakar telah berakhir di suatu titik D. Namun bahan bakar tadi belum semuanya terbakar, sehingga walaupun injeksi telah berakhir, namun pembakaran masih tetap berlangsung. Apabila pembakaran lanjut ini terlalu lama, maka temperatur gas buang akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan efisiensi panas ini
menjadi turun. Pada prinsipnya, agar sistem bahan bakar mesin diesel dan proses pembakaran di ruang bakar sempurna, maka untuk masing-masing komponen utama terjadi proses pembakaran harus selalu terjaga dan dirawat secara benar dan teratur, agar tidak menimbulkan masalah pada mesin diesel ketika akan dihidupkan, dan agar mesin diesel tersebut mempunyai performa yang bagus dan mudah untuk dihidupkan. Ketika kita mengisi bahan bakar, usahakan jangan sampai tercampur dengan kotoran atau bahan cair lainnya yang dapat menimbulkan masalah pada proses pembakaran. Perlu diperhatikan juga ketika kita menghidupkan mesin diesel dan terdengar suara mesin tersebut kurang stabil atau terdengar pincang dan agak berat. Kemungkinan yang terjadi ialah adanya kendala pada sistem suplai bahan bakar ke ruang bakar, dan biasanya disebabkan oleh salah satu komponen penyemprot bahan bakar mencet, macet, atau tersumbat kotoran. Yang sering terjadi ialah nozzle mengalami macet atau aus, sehingga proses pengabutan bahan bakar tidak maksimal dan membuat suara mesin tidak teratur, sehingga tenaga mesin diesel menjadi lemah. Apabila masalah tersebut terjadi, maka lakukan perbaikan dengan membuka bagian nozzle tersebut, kemudian coba bersihkan tiap lubang pada nozzle tersebut dengan solar, dan lakukan penyetelan dan pengukuran tekanan sesuai standar, agar proses pengabutan sempurna sesuai ukuran tekanan mesin diesel tersebut. Pastikan ketika memasang pipa solar dan bos pump ke nozzle tidak ada udara di pipa solar, yang hal tersebut dapat mengganggu laju bahan bakar tidak sempurna, atau istilah di masyarakat menyebutnya dengan nama masuk angin. Oleh sebab itu, sebelum ujung pipa solar dan bos pump serta nozzle dikencangkan, maka sebaiknya lakukan proses engkol mesin sampai solar dari bos pump tersebut keluar melalui pipa solar yang menempel ke nozzle. Kemudian baru kencangkan bagian drat yang menyambung pada bagian ujung nozzle maupun bos pump mesin diesel. Baik, selesai dari pemaparan saya tentang sistem bahan bakar mesin diesel. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.